Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya, walaupun masih dengan jarak yang berjauhan. Nah, di pertemuan hari ini kita masuk ke materi yang baru di kelas 11 biologi, yaitu mengenai sistem pencernaan. Oke, materi ini mungkin materi yang gak asing bagi kalian ya, karena materi ini pernah kalian pelajari sebelumnya waktu zaman SMP. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui jenis-jenis makanan, kemudian yang kedua untuk mengetahui fungsi dari makanan, dan terakhir yaitu untuk mengetahui kebutuhan makanan yang dibutuhkan oleh sistem pencernaan. Nah, seperti apa? Sebelumnya seperti biasa di sini Ibu akan menjelaskan dulu apa itu sistem pencernaan. Kita tahu bahwa sistem pencernaan adalah suatu sistem pemecahan ya molekul makanan dari molekul yang sifatnya kompleks menjadi sederhana, kemudian diserap oleh usus halus, kemudian diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh dan akhirnya menjadi energi. Nah, itulah yang disebut dengan sistem pencernaan. Ketika kita berbicara sistem pencernaan, pasti hal yang sangat yang sangat penting yaitu mengenai yang namanya makanan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja sih makanan yang bagus untuk sistem pencernaan tubuh kita. Nah, kalian dulu zaman SD ataupun SMP mungkin pernah mengenal dengan istilah makanan 4 sehat 5 sempurna. Betul ya, makanan seperti itulah yang bagus untuk sistem pencernaan. Nah, di sini ada dua gambar. Nah, di sini yang kanan ya. Nah, ini adalah salah satu yang sering kita lihat mengenai 4 sehat 5 sempurna. Dan ada satu lagi di samping Ibu. Di sini adalah mengenai gambar juga masih sama 4 sehat 5 sempurna. Nah, mungkin selama ini kita hanya melihat yang gambar yang kanan ya. Nah, padahal sebetulnya 4 sehat 5 sempurna itu enggak harus seperti itu, tapi bisa juga seperti ini asalkan makanan tersebut mengandung satu karbohidrat, oke. Kemudian yang kedua protein, selanjutnya itu lemak, vitamin, mineral, dan zat-zat air dan yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi itulah zat-zat yang dibutuhkan dalam proses sistem pencernaan. Jadi nggak jadi masalah kalian misalnya makan bakso, kemudian di baksonya ada sayuran, kemudian ada kalian mau minum susu, kemudian ada air, kemudian misalnya ada alpukat ya. Nah, itu sama aja kalian itu memakan 4 sehat 5 sempurna. Nah, hari ini kita akan bahas satu-satu, preteli satu-satu mengenai makanan yang bagus untuk tubuh kita. Nah, biasanya pembahasan mengenai ini kita membahasnya itu dimulai dari karbohidrat kayak gimana dan yang lainnya. Tapi di sini Ibu nggak akan seperti itu. Tapi kita akan bahas dulu makanan tuh buat tubuh itu buat apa sih? Oke. Makanan buat tubuh yang pertama yaitu untuk penghasil energi ya. Nah, di sini zat makanan yang bisa menghasilkan energi apa saja? Nah, yang pertama yaitu jelas karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan yang paling utama ya. Ketika karbohidrat tidak ada, maka digantikan oleh yang namanya lemak ya. Yang kedua lemak. Dan yang terakhir ketika lemak tidak ada, maka digantikan oleh yang namanya protein. Sehingga bisa dikatakan yang paling utama yang dibutuhkan oleh tubuh itu adalah karbohidrat kayak gitu. Itu adalah penghasil energi. Kemudian yang kedua, makanan juga memiliki fungsi yaitu pembentuk hormon ya atau pembentuk sel. Salah satunya pembentuk hormon yaitu lemak dan protein. Nah, itu bisa membentuk hormon dan juga membentuk sel, terutama protein ya. Itu sangat bagus sekali untuk pembentuk sel-sel, sehingga ketika kalian ingin membentuk tubuh itu banyakin makan proteinnya kayak gitu. Selanjutnya yang ketiga, makanan memiliki fungsi lain yaitu untuk pembentuk membran ya. Nah, mungkin kalian belajar ya waktu kemarin di pas awal tentang sel. Nah, ini membran sel ini disusun oleh mulai dari ada karbohidratnya, nah itu gambarnya, kemudian ada lemak, dan satu lagi ada protein ya, jadi sama. Oke, nah jadi itulah kurang lebih mengenai makanan yang sangat penting dibutuhkan dalam tubuh kita. Jadi kalau nggak ada, bisa dikatakan kita mungkin ada ada kerusakan atau apapun. Contoh sederhana, contohnya ketika seorang kekurangan protein, maka orang tersebut akan mengalami penyakit namanya kwashiorkor, yaitu busung lapar, mungkin ya kalian lebih mengenalnya. Jadi itulah pentingnya kita dalam satu hari itu harus ada karbohidratnya, harus ada lemak, dan ada proteinnya. Kemudian selain 3 makanan penting tadi, makanan yang dibutuhkan oleh tubuh yang tidak kalah penting juga adalah adanya vitamin dan mineral. Nah, ngomongin vitamin dan mineral sebetulnya dibutuhkan, tapi dibutuhkan tidak terlalu penting, tapi
dibutuhkan walaupun jumlahnya sedikit. Kenapa? Karena vitamin dan mineral ini merupakan salah satu yang akan mengaktifasi yang namanya enzim untuk bisa bekerja dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kalian dalam satu hari nggak makan, nggak ada vitaminnya, nggak ada mineralnya, maka otomatis si metabolisme tubuh ya melakukan kerjanya itu akan sedikit terhambat. Karena si vitamin atau mineralnya nggak ada. Bahkan mungkin ketika kalian sakit ya, nah itu kita sangat membutuhkan yang namanya vitamin mineral, yaitu untuk pengaktifasian enzim yang ada dalam tubuh. Kita tahu bahwa mengenai vitamin ini ada dua tipe ya, ada vitamin yang larut dalam air dan ada vitamin yang larut dalam lemak. Nah untuk vitamin yang larut dalam air itu ada dua, yaitu B dan C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak yaitu ada 4, yaitu ADEK ya, A, D, E, K. Supaya lebih jelas mengenai vitamin, di sini Ibu ada tabelnya. Ya, oke. Nah, selanjutnya kemudian adapun mineral dalam tubuh itu ada dua ya, ada yang makro dan ada mikro. Artinya makro yaitu dibutuhkan dalam jumlah besar dan mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah kecil. Contoh sederhananya misalnya Fe. Fe itu adalah zat besi, itu dibutuhkan dalam jumlah yang sangat besar. Artinya ketika kita kurangan Fe, maka otomatis proses pengikatan oksigen dalam tubuh itu akan sedikit terhambat. Supaya lebih jelas, lebih lengkap, kita lihat langsung aja mengenai yang namanya mineral dalam tubuh. Oke, pembahasan hari Cuan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selalu semangat buat belajarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.